Ini kita lagi ada di kandang ayam. Ini yang baru-baru panen, sudah dibersihkan. Bisa menjadi bagian dari solusi. Sebetulnya bukan harus mungkin Habib, bukan mungkin Habib, tapi harus. Karena memang sekarang ini kita tahu bahwa banyak habaib yang sudah tidak berperilaku sebagaimana habaib yang seharusnya. Dengan adanya habaib ini, ia memberikan penegasan, sudah mulai mengemukakan dia punya keresahan ke muka publik. Saya kira ini sangat bagus dan berharap orang-orang yang dia maksud yang selalu mencaci maki, memprovokasi, itu dia panggil baik-baik dan dia nasihati. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Panritalupi Kabupaten Bulukumba. Pada siang hari ini ada video yang begitu sangat viral di media sosial, di mana ada pertemuan habaib. Lalu salah seorang tokoh habaib yang ada di dalam pertemuan itu sudah mulai mengeluarkan apa yang menjadi kegelisahannya selama ini terkait dengan adanya oknum-oknum habaib yang menurut dia melakukan caci maki di media sosial dan melakukan provokasi pada saat melakukan ceramah. Dan itu bagi sang habaib ini sudah sangat keterlaluan dan perlu katanya ada teguran. Nah, saya kira ini benar ini yang dilakukan ini. Dan saya berharap tidak saja sekedar teguran biasa, tetapi harus memanggil orang-orang tersebut. Sehingga saya kira memang kalau sesama habaib yang saling melarang atau saling menasihati, saling menegur, itu jauh lebih bagus. Nah, termasuk saya kira Robita ini apa gunanya sebenarnya ini? Yang perkumpulan-perkumpulan para habaib itu mestinya ketuanya memberikan nasihat terhadap anggotanya yang dianggap bermasalah. Nah, itu kita terbuka saja di sini. Oleh karena itu dengan adanya habaib ini, ia memberikan penegasan, sudah mulai mengemukakan dia punya keresahan ke muka publik. Saya kira ini sangat bagus dan berharap orang-orang yang dia maksud yang selalu mencaci maki, memprovokasi, itu dia panggil baik-baik dan dia nasihati. Nah, coba kita lihat bagaimana videonya. Jangan di skip supaya tidak salah paham. Bisa menjadi bagian dari solusi. Sebetulnya bukan harus mungkin Habib, bukan mungkin Habib, tapi harus. Karena memang sekarang ini kita tahu bahwa banyak habaib yang sudah tidak berperilaku sebagaimana habaib yang seharusnya. Bagaimana mungkin sekarang ini habaib mempunyai etika yang sudah jelas jauh dari etika kita orang. Seperti misalnya meyakini etika khilafah. Ini sama sekali. Jadi mereka tetap mengatasnamakan habaib, pengikut aslaf, pengikut ajdad, tapi mereka mengikuti khilafah. Sementara khilafah itu tidak pernah muncul kecuali setelah adanya ISIS. Nah, sekarang yang paling penting buat kita mengikuti kata Datuk kita Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah yang mengatakan bahwa intinya bahwa kejahatan itu akan menang ketika diamnya orang-orang baik. Kita bukan merasa baik, tapi minimal ada standar umum kebaikan seperti yang seperti dicontohkan oleh Ar-Rasul dan Ajdad dan Aslafuna. Bagaimana mereka itu berdakwah dengan lemah lembut, sementara sekarang sebagian habaib kita berdakwah dengan cara yang sangat kasar, bahkan dengan cacian yang sangat hina, yang luar biasa. Kita mendengarnya seperti ini, dan celakanya gaya seperti itu sekarang digandrungi bahkan oleh sebagian habaib. Ini ada sesuatu yang penyakit yang luar biasa ini. Dan kalau didiamkan demi Allah, habaib akan jadi pemimpin ISIS di Indonesia. Karena mereka merasa punya pengaruh, omongannya digugu sama orang, dan kemudian mereka semaunya, sehingga akhirnya
siapapun yang tanpa kontrol pasti akan terperosok. Nah, jadi yang paling utama bagaimana sekarang kita mulai berani bersuara dengan habaib yang sudah ditokohkan. Artinya mereka itu sudah dianggap tokoh, tapi ketika kita dengan dasar pemikiran yang paling ringan aja, pertanyaan yang selalu kita bisa tanyakan kepada pengagum mereka, satu, apakah ajdaduna seperti itu? Apakah Habib Saleh Tanggul seperti itu? Apakah Habib Ali Kuitan seperti itu? Tolong, siapa ajdaduna yang bisa disamakan dengan habaib sekarang? Sedikit aja. Bahkan kalau kita mau jujur, Bani Umayyah lebih pas untuk mereka gayanya. Nah, jadi kita harus mulai berani bersuara. Karena saya yakin banyak habaib yang rasional yang mereka ini sekarang tidak berani untuk mengucapkan. Kenapa? Karena tokoh ini kebetulan sudah didewakan, sudah dibesarkan sehingga seakan-akan menentang dia adalah kekufuran. Makanya ancaman. Iya. Nah, inilah makanya kan ada bahwa yang paling penting kita ini harus berani berbicara dan mengajarkan kepada lingkungan kita untuk berani berbicara. Keluarga kita. Bahkan yang paling parah sekarang di syaraif. Di syaraif pun penekanan seperti itu luar biasa. Gak ada yang pernah berani mengatakan si fulan ini salah. Lebih berat. Jadi kalau ketika mereka misalnya sudah disebutkan Habib fulan, sudah mereka nggak berani lagi mengatakan apapun. Nah, makanya sekarang harus kita biasakan bertanya kepada lingkungan kita ketika seorang ini ditonjolkan dengan gaya yang jauh dari as-salafuna. Satu pertanyaan, apakah ada as-salafuna seperti itu? Atau misalnya kita mengatakan Habib fulan ini yang ngomong kasar, maki-maki, bisakah kita disebutkan bahwa akhlaknya mengikuti akhlak Rasul? Nah, jadi intinya ketika kita harus mulai membiasakan kepada kita sendiri dan lingkungan kita untuk berani berbicara bahwa habaib yang seperti ini tidak mengikuti ajaran. Mereka hanya mengklaim tapi tidak. Karena memang kalau kita perhatikan bahwa habaib yang seperti itu biasanya yang ridho dengan ajaran-ajaran yang ya salafi atau wahabi atau HTI. Jadi sekali lagi intinya cuma itu, bahwa mari kita sekarang ini untuk membiasakan diri kita dan mengajari keluarga kita untuk berani berbicara. Karena tanpa begitu maka mereka akan merasa besar, akan merasa tidak ada yang menantang. Akhirnya mereka akan merasa benar. Dan ini yang lebih bahaya. Wassalamualaikum. Oke, saya kira jelas ya. Bagaimana habaib ini memberikan penugasan, sepertinya ini di antara para habaib ada pertemuan di situ, dan berharap hal ini bisa diviralkan sehingga habaib-habaib yang merasa selama ini atau oknum-oknum habaib yang merasa selama ini masuk dalam kategori yang dibicarakan oleh tokoh habaib tadi di tengah-tengah pertemuan para habaib itu bisa tahu diri dan merubah diri sebelum dipaksa berubah. Karena kan berbahaya itu kalau dipaksa orang berubah, kadang-kadang efeknya tidak bagus. Sama meluruskan besi lalu langsung dipaksakan diluruskan, itu saya kira tidak bagus hasilnya. Jadi kalau mau lurus sendirilah, jangan nanti dipaksa-paksa. Karena itu tadi bahaya, apalagi kalau sudah mulai benturan-benturan dengan ulama-ulama pribumi seperti Gus Puat Bleret kemarin yang dipersekusi oleh Kadrung. Itu kan sangat berbahaya. Karena jujur saja pengikut kalian tidak akan mungkin jauh lebih banyak daripada pengikut ulama-ulama NU. Itu tidak mungkin. Nah, pertanyaannya kemudian kalau itu terjadi, siapa yang rugi? Yang rugi adalah kita sendiri, kita semua umat Islam yang rugi. Mereka akan ketawai kita. Padahal apa sih yang dipertengkarkan ini? Tidak ada sebenarnya. Ini lebih pada kalian ini yang selalu masuk dalam wilayah-wilayah politik praktis membawa-bawa agama. Itu yang merusak pikiran kalian. Lalu tiba-tiba misalnya lahir tokoh NU, ulama NU memperingati kalian, kalian merasa dilawan dan memasang congor-congor untuk
mengata-ngatai ulama-ulama NU yang pro terhadap NKRI, yang menolak yang namanya politik identitas. Ini yang terjadi sebenarnya. Oke, saya kira begitu ya, sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.